pria tahu bahwa anak itu bukan anak kandungnya. Namun ia masih berpura-pura tidak tahu. Tidak hanya sengaja membiarkan anak palsu ini menjadi tidak berguna, tetapi juga memindahkan semua harta miliknya ke nama anak palsu tersebut. Pada saat itu, asisten tiba-tiba mengeluarkan laporan tes paternitas. Suan, sebenarnya adalah anakku. Namun pria itu sudah mengetahui semua ini. Alasan dia rela menghabiskan waktu selama 20 tahun. Merencanakan strategi besar. Tujuannya adalah untuk membalas dendam dengan keras kepada istri yang berselingkuh dan asistennya. Siapa yang bisa memiliki kemampuan ini, maka apapun yang dilakukan akan berhasil. Ternyata 20 tahun yang lalu, pria itu secara kebetulan mendengar istri dan asistennya sedang bersekongkol secara diam-diam agar anak yang ada di dalam perut nanti mewarisi perusahaan pria itu. Pria itu ingin sekali masuk dan membunuh mereka semua. Namun pria itu menahan beban tersebut. Sejak anak itu lahir, asisten memanfaatkan kesempatan untuk melaporkan pekerjaan. Setiap hari seperti mencetak kartu, dia pergi ke rumah pria itu. Melihat anak dan asisten semakin dekat, pria itu tidak hanya tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia malah dengan sukarela membiarkan asisten membawa istri dan anaknya pergi berlibur, memberi mereka kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua. Dan mereka juga dibawa kelonggaran pria itu menjadi semakin berani. Bahkan asisten di depan pria itu bermesraan dengan istri. Meskipun sudah sampai pada titik ini, pria itu juga pura-pura tidak melihat. Dalam sekejap, 15 tahun telah berlalu. Anak itu dibawa kelonggaran pria itu menjadi seorang yang hanya bisa bermain game dan tidak berguna. Segera, hasil ujian masuk universitas anak itu keluar. Di bawah kelonggaran persahabatan pria itu, dia hanya mendapatkan 200 poin. Bahkan tidak lulus untuk perguruan tinggi yang paling buruk. Ibu memarahi anaknya mengapa dia begitu tidak berusaha. Bagaimana dia bisa mengambil alih usaha ayahnya di masa depan. Namun, kata-kata yang diucapkan anak kepada ibunya ini sama sekali tidak diperhatikan. Saat itu, pria tersebut justru mengatakan tidak masalah, karena dia sudah merencanakan semua jalur untuk anaknya. Dia mengirim anaknya untuk belajar di luar negeri. Nanti saat kembali, dia bisa langsung mengambil alih perusahaan. Istri dan asisten melihat bahwa kemenangan sudah di depan mata. Hampir saja mereka tertawa bahagia seperti suara babi. Tak lama kemudian, pria itu mengirim anaknya ke luar negeri. Hingga 4 tahun kemudian, anak itu kembali dari studi di luar negeri. Pria itu segera mengadakan konferensi pers. Karena dia ingin di depan semua orang menyerahkan seluruh harta kekayaannya yang bernilai triliunan sepenuhnya kepada anak yang tidak berguna ini. Untuk hari ini, saya sudah mempersiapkan ini sejak lama. Saya mengumumkan, mulai hari ini, posisi presiden grup Y akan diambil alih oleh anak saya, Su Yeshu, Ye Suan, menggantikan. Suan.